Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH. Setiap kali kita beribadah, kita merindukan persekutuan dengan Tuhan untuk bersyukur dan memuliakan nama-Nya. Demikian juga kita rindu untuk kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan sehingga terus berproses mengalami pertumbuhan iman sebagaimana tema hari ini, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Jemaat berdiri, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memenuhi hati saudara-saudara Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga, silakan duduk. Mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 34 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 34 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku.
Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka kamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. amin. Menyanyikan Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajemu, kasih setiamu Tuhan. tuturkan tajemu, kasih setiamu temurun. Ku Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Kita aminkan perintah mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perintah baru. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Jemaat silakan duduk.
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, hati dan pikiran adalah bagian yang terpenting bagi setiap manusia. Karena itu mari bertanya, apakah yang sedang mengisi hati dan pikiran kita yang mewujud dalam kata dan perbuatan kita? Sungguhkah kita terus berjuang untuk membaharui hidup kita jika ternyata tidak sejalan dengan kehendak Tuhan? Jangan sampai kita terus-menerus berkanjang dalam dosa dan enggan untuk berubah. Mari membuka hidup kita di hadapan Tuhan, dan dengan jujur kita mengakui dosa kita dalam hati dan pikiran, dalam kata dan perbuatan kita. Tuhan, ampuni kami. Berbahagialah bagi setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Terimalah berita anugerah dari Tuhan melalui Mika pasal 7 ayat 18-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu
tiba saatnya kita membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan. Dan kita dituntun dari nats persembahan, Mazmur 33 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Mazmur Kidung Jemaat 138 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kita berdoa untuk persembahan. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kunaikkan lagu yang merdu. Naikkan lagu yang merdu, Mazmur pujianku. Karyamu yang agung mencipta semesta.
Bapak Ibu saudara-saudara sedang jemaat Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Pertama dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Yang kedua dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Dan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai 51. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita. Mari berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk semua penyertaan-Mu yang terus-menerus kami alami. Sebagaimana kami yakini Tuhan yang mengaruniakan kehidupan, kekuatan dan kesehatan, serta ruang dan waktu yang di dalamnya kami diperkenan menjalani berbagai aktivitas, sembari mensyukuri berkat-berkat-Mu yang hadir siang malam bagi hidup kami. Ada sukacita yang luar biasa kami alami pagi ini ketika Tuhan menggerakkan hati kami untuk mengalami perjumpaan bersama Tuhan melalui ibadah yang dilaksanakan secara virtual, dan di dalamnya kami mensyukuri karya-karya-Mu, dan karena itulah kami memuji-muji nama-Mu dan membuka bejana hati dan pikiran kami, bersedia diisi dan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan yang sesaat lagi kami akan baca dan hamba-Mu ini akan menjelaskan. Karena itu kuasailah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, sehingga dapat memahami dengan baik dan benar pesan-pesan Tuhan kepada kami sekalian hari ini, untuk seterusnya kami lakukan sepanjang kehidupan kami. Hamba yang terbatas ini Tuhan, pakailah menjadi alat di tangan-Mu, menyampaikan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman, sehingga firman yang hamba sampaikan menguatkan dan meneguhkan iman jemaat-Mu untuk semakin sadar bahwa proses pembaharuan itu berlangsung melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami. Dan karena itu kami terus belajar hidup baru dalam interaksi kami dengan Tuhan dan sesama. Berfirmanlah kami sedia mendengar dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8 berbunyi demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku."
Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Pembacaan yang kedua dari Efesus 4 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan,
Inilah Injil Yesus Kristus melalui Yohanes pada pasal yang ke-6 ayat 41 sampai ayat yang ke-51. Firman Tuhan tertulis demikian. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Firman Tuhan. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, baik yang ada dalam gedung gereja ini pun Bapak Ibu yang menikmati persekutuan ibadah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, entah di rumah ataupun di tempat di mana Bapak Ibu sedang bergumul menantikan penyembuhan dari Tuhan, di ruang-ruang isolasi atau di rumah sakit. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Kristus senantiasa melimpah atas kita sekalian, dan terus kuat, tetap bersemangat dan berpengharapan di dalam kasih-Nya sambil menjalani hidup ini dan menanti berkat-Nya dalam berbagai bentuk teristimewa, kelepasan kita dari pergumulan penyakit yang tidak kunjung berakhir ini. Sebelum saya berkhotbah, saya minta izin lepaskan masker karena saya tidak bisa membaca kalau pakai masker karena kabur kacamata saya.
Dan kalau saya kemudian membaca, semakin tidak kelihatan nanti apa yang saya sampaikan, dan akhirnya penjelasan saya tentang firman kurang jelas kepada kita. Saya merasa bahwa jarak antara saya dengan Bapak Ibu majelis di sini agak jauh, dan mic ini adalah khusus untuk saya. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ada 4 tadi. Pertama dari Mazmur pasal 34, yang kedua dari 1 Raja-Raja 19, yang ketiga dari Efesus 4, dan yang keempat adalah dari Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-6. Kita diajak merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Terjemahan bahasa Torajanya kedengarannya agak tidak pas ketika kita menafsir hurufiah. Bahasa Torajanya seperti ini. Dikua anna dibaharui tu penami lan batu batengmi. Kalau Bapak Ibu menerjemahkan secara hurufiah mungkin tidak pas, tapi memang seperti itu bahasa Toraja. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Bapak Ibu, saudara-saudara sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sesuatu yang baru bagi sebagian besar orang pasti menarik. Makanya orang berbondong-bondong mencari model-model yang baru. Entah itu baju, entah itu HP, entah itu mobil atau kendaraan, atau barang-barang yang sifatnya adalah keluaran-keluaran yang baru. Namun sesuatu yang baru, Bapak Ibu, saudara-saudara, itu tidak muncul secara tiba-tiba. Itu melalui proses. Ada yang panjang prosesnya, ada pula yang singkat prosesnya. Ada waktu yang harus dijalani, pun ada upaya-upaya atau langkah-langkah yang dikerjakan atau ditempuh untuk menemukan sesuatu yang baru itu. Tidak ada yang baru serta-merta muncul tanpa melalui proses. Lalu saudara-saudara, bagaimana dengan imannya orang percaya kepada Kristus? Bagaimana proses terjadinya pembaharuan iman itu? Kalau tema kita mengatakan tadi, kita dibaharui dalam roh dan pikiran. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya iman kita itu dibaharui dalam roh dan pikiran? Bagaimana proses pembaharuan iman itu dalam roh dan pikiran manusia? Saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan sederhana itu, kita diajak melihat bagian-bagian firman Tuhan yang saya akan jelaskan secara singkat, rangkaian-rangkaian bagian firman Tuhan tadi. Di mana kita melihat Mazmur 34 itu ayat 1 sampai 11 adalah mengajak para pembaca, termasuk aku dan kamu Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana menyaksikan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara luar biasa
yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini, lalu kemudian kita rasakan dan kita berefleksi. Daud, seorang pemazmur, berefleksi bagaimana ia merasakan perlindungan Tuhan saat ia dikejar oleh Saul dan menjadi seorang buronan. Berulang kali ia mengalami kesesakan, berulang kali ia merasa terjepit dan tak mampu lagi bangkit dari beban itu. Namun dalam pengalaman pribadinya, setiap kali ia terjepit, setiap kali ia sesak, setiap kali ia gelisah, ia merasakan bagaimana Tuhan menolong tepat pada waktunya. Ayat 7 tadi. Perlindungan Tuhan itu dirasakan bagaikan dijaga oleh pasukan malaikat yang mengelilingi dia setiap hari. Alasan dari ajakan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah pada hakikatnya pemazmur menyadari bahwa itu bukan karena hebatnya, tetapi karena keinginannya Tuhan, karena inisiatifnya Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Dan orang-orang seperti ini adalah orang yang dalam dirinya terus-menerus berproses pembaruan hidup untuk semakin mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhannya. Lalu bagaimana dengan Elia, seorang nabi Tuhan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Tatkala ia mengalami kemelut hidup, saat apa saudara-saudara? Ketika ia takut dengan ancaman Isabel, istri Raja Ahab, di mana Isabel ini adalah menyembah berhala dan ada nabi-nabi palsunya. Dan nabi-nabi palsunya ini dibunuh oleh Elia sebanyak 450 orang. Dan dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara, ketakutanlah Elia karena akan dibunuh. Ia kemudian lari jauh dari Tuhan. Ia menghindar dari Tuhan. Walaupun ia seorang nabi, tapi ketika ada ancaman Isabel itu, maka ia ketakutan luar biasa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, seorang nabi yang siang malam hidup dengan Tuhan, siang malam membaca Alkitab, siang malam mengajarkan firman Tuhan, tapi ingat saudara, ia juga takut mati. Seringkali orang bilang begini, kenapa gitu pendeta takut mati? Masa orang corona dia tidak pergi doakan di rumah sakit? Mata kudu karena mati itu pendeta. Saya tidak tahu saudara-saudara, banyak jemaat yang punya pernyataan begitu. Nah sangat dikatu pandita kumatain nala mati ke sitamu corona. Ia motonnya na jongo jawab, malek mutu pandita mata ku bangkum kamu mati na kamu makot ba Matius 6, jangan khawatir tentang hidupmu. Sandam itu pandita pura mati gara-gara corona. Elia sadar itu, takut mati, ancaman maut datang sama dia. Dan karena itu ia lari untuk bersembunyi dan masuk di padang gurun. Saudara bisa bayangkan perjalanan jauhnya bukan? Sambil ia diliputi ketakutan, kelelahan, keputusasaan dan kesedihan. Apa yang membuat Elia kemudian patah hati dalam menghadapi kenyataan seperti itu? Pertama, ia merasa gagal dalam hidupnya sebagai utusan Tuhan. Rupanya ya temi tahun na puang matua. Kita maperangi temai to dikamayai. Mitanda itu kamu jemaat. Nenne edu kata na porapa penangki. Kenapa? Karena ini tanggung jawab dari Tuhan buat kami. Dan ketika pendeta mengajarkan bagaimana menghindar dari corona, bagaimana menjaga jarak dan seterusnya, bagaimana tidak paduan suara, bagaimana tidak vokal grup, lalu kita paksakan, lalu marah sama pendeta ketika pendeta mengatakan seperti itu. Pendeta itu tidak tidur, majelis itu tidak tidur. Kenapa? Karena umatnya tidak mendengar pengajaran-pengajaran dari Tuhan yang disampaikan oleh dia. Elia merasakan itu. Dan ia betul-betul
tidak sanggup lagi. Lalu kedua, ia merasa sendirian dalam pergumulannya dan karena itu ia kehilangan semangat. Wajar kan kalau kita diisolasi di rumah sakit. Lalu kita sendirian, istri yang dikatakan dalam untung atau malang tidak boleh kau pisahkan dia. Tapi karena corona harus pisah. Tidak ada di Alkitab dikatakan kecuali corona. Periksa itu formulir kita nanti enak kuah. Dalam untung atau malang kecuali corona. Tidak ada itu. Tetapi kondisinya harus begitu. Dan karena itu banyak suami yang tidak didampingi istrinya ketika corona, imunnya turun karena perasaannya tidak tenang. Mestinya istri datang bela-belai, sabar aku papa anak susi moya to. Tapi denduke tu istri nak kuah, elo nang pak pendatang kepada corona sola dua. Tak apa ku corona te pala tama bang kisi coronan lan liu sola dua. Panambam itu. Sabak yang mati sangat untung atau malang. Atau nanti. Kehilangan semangat, saudara. Dan karena itu semangat juga bisa membuat kita putus harap dan berdatangan itu penyakit. Karena apa? Kita tidak bisa lagi makan. Akhirnya tipes datang. Kita minta kumande. Nah yang datang minta kumande itu kande-kande namu corona itu selesaikan ki. Karena daya tahan tubuh sudah melemah. Elia merasa kelelahan dalam perjalanan. Dan karena itu ia datang kepada Tuhan. Berdoa. Dan doanya apa? Ambil saja nyawaku. Supaya aku berhenti dari segala yang namanya pelayanan untuk Tuhan. Susi mentok frustrasi ki. Hamba Tuhan ti. Karena tanat tam tu pak adik anak aku puang. Allah mami dikap penang. Tangkuat tam teh. Namun dalam kondisi itu Allah menghadirkan berkatnya. Allah menjumpai Elia yang patah semangat itu. Dan ia memberikan makan berupa roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Karena dikatakan dalam teks tadi masih jauh perjalananmu. Dan karena itu dia makan roti bakar itu dan dia minum air dalam kendi itu. Dan melanjutkan perjalanan 40 hari 40 malam lamanya. Sambil menikmati berkat Tuhan. Di situ baru dia sadar. Bahwa ternyata dalam pergumulan ini Allah memproses hidupku untuk semakin hidup dalam pembaharuan. Allah hadir dalam pikiranku, Allah hadir dalam roh dan jiwaku untuk mengingatkan saya bahwa Allah berkuasa atas hidupku. Ada Tuhan yang hadir dalam hidupku yang sering kali aku ragukan. Beda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai 51 tadi. Kenapa beda? Ini orang yang namanya orang Farisi, orang Yahudi adalah orang yang fanatik. Dia merasa orang yang telah benar dalam pengajaran. Dia merasa orang yang telah taat pada Taurat. Tetapi ia tidak mengerti tentang substansi Taurat yang sesungguhnya. Bahwa di dalamnya itu ada kasih Allah yang sempurna di dalam Kristus. Yang telah hadir di antara mereka. Yang mengatakan akulah roti yang turun dari surga. Lalu mereka katakan, kenapa berani sekali dia mengatakan aku orang turun dari surga. Kita tahu bapaknya tukang kayu. Orang biasa. Masa iya? Masa iya? Karena Yesus tahu dan karena itu mengatakan, ya, kamu tidak mengerti itu. Tetapi semua yang aku lakukan ini adalah kehendak Bapakku. Dan ketika kamu mengerti roti yang hidup ini dan telah engkau makan, maka kau akan hidup selama-lamanya. Orang-orang seperti orang Farisi itu adalah orang yang merasa hidup dalam kebenaran, tetapi tidak menikmati kebenaran. Dan orang seperti ini adalah orang yang belum dibaharui dalam Kristus. Lalu bagaimana sesungguhnya orang yang dibaharui dalam Kristus, saudara? Itu yang Rasul Paulus jelaskan
dalam kitab Efesus tadi pada pasalnya yang keempat, dan apa yang Paulus katakan kepada jemaat Efesus dalam pasal 4 ayat 17 sampai 32. Yang ada di sana adalah Paulus menekankan bagaimana kehidupan orang yang telah berada dalam Kristus. Bagaimana cara hidup orang yang telah meninggalkan hidup lama dan hidup dalam perjumpaan dengan Kristus secara benar. Dan karena itu saudara-saudara, paling tidak ada 3 hal yang akan kita lihat melalui kitab Efesus ini dalam kaitannya dengan bagian-bagian firman Tuhan tadi yang saya jelaskan 3 itu. Pertama, kita harus tahu membedakan ciri hidup orang yang mengenal Allah dan yang tidak mengenal Allah. Parallu ditandai umbelakan nih, umba susi tun tandai puang matua, natang untandai puang matua. Paulus sangat jelas mengatakan dalam ayat 17 sampai 19, bisa dibandingkan Mazmur 34 tadi itu. Orang yang tidak mengenal Allah, kata Paulus, pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, dan perasaannya tumpul. Itu orang yang tidak mengenal Allah, pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, dan perasaannya tumpul. Bagaimana itu pikirannya sia-sia? Yang dimaksud pikirannya sia-sia adalah memikirkan sesuatu yang tidak ada artinya, memikirkan sesuatu yang tidak berdampak positif bagi orang lain, tidak berdampak positif bagi dirinya, dan tidak mengarahkan masa depan manusia dan dirinya ke arah yang lebih indah dan cemerlang. Male mas sekolah to, male bangari mas sekolah, karena tiro to mas sekolah. Melayani lan gereja toh, melayani banget itu apa adanya, tanpa dia tahu apa dampaknya pelayanan yang saya buat. Jadi torron nambe la rumah tangga toh disanga banget torron nambe tak namenda ka kande jo banget bono mangiru kopi mak malangulango. Nasingki benena kirini salah-salah. Itu namanya memikirkan pikiran yang sia-sia, yang tidak ada artinya, saudara. Lalu pengertiannya gelap, artinya sehebat apapun orang menjelaskan sesuatu kepadanya, ia tidak mau mengerti. Ya man dia tu nasanga tongan. Yan niya menapokada ko yam to. Yan na ko abang siya to, mo sitongan na biya tapi na ko ya Mo sitongan na nang salaliw mo tapi na ko tae nang tonga mo putih. Orang yang pengertiannya gelap itu tidak bisa diarahkan. Coba bayangkan kalau gelap, bisakah orang diarahkan? Tidak bisa. Coba nama lampu talang gereja kita silap kok dia laku. Orang yang pengertiannya gelap itu, sehebat apapun orang mengajarkan dia, kebenaran apapun yang diajarkan kepadanya, ia tidak mau menganggapnya benar. Kenapa? Karena dia fokus kepada kebenarannya sendiri. Nah, bagaimana dengan orang yang perasaannya tumpul? Kan biasa kisengkiki anak tadi kok tumpul lima ke perasaanmu so. Sengkiki papa anak tumpul lima ke perasaanmu. Bahasa sederhananya kapan tinde mati rasa. Tak mi perasaan na. Nangga biasa kim kada-kada itaw, nangga biasa kim padik penan na tahu. Tak ebangnya perasaan na. Yang betul nakon itaw, dia siapa riko mo perasaanmu te papa na. Umpa si tarubang na ako to. Dia siapa riko perasaanmu te mama. Aku siapa sulay masasa, aku siapa sulay maanasu, aku siapa membase piling, aku siapa malay majama, na malay bang riko magosip. Dia siapa riko perasaanmu to. Naku ya di siapa ya? Sebab aku tandai ko menderita ko panokan rasakan nih. Ya. Jadi orang yang tumpul perasaannya adalah orang yang tidak mau merasakan penderitaan orang lain. Dia hanya mau merasakan dirinya. Orang itu tidak mengenal Kristus. Muy male mak gereja tahu ya to, tak ada tandai pong Yesus. Muy tambah-tambah mak liturgis lan gereja tahu ya to, tak ada tandai pong Yesus. Muy mak kantor ya muy apa? Karena tumpul perasaannya. Dia hanya merasa mengenal Kristus, tapi perasaannya
tidak mengenal Kristus. Itu saudara. Yang kedua, apa yang harus dilakukan sebagai orang yang telah hidup dalam pengenalan akan Tuhan? Ayat 23 sampai 24 bandingkan dengan sikap Elia tadi dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Dia meninggalkan hidup lama. Di dalam kitab Korintus dikatakan, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Meninggalkan hidup lama dan masuk dalam hidup baru. Dan siapa yang membaharui? Bukan dirinya sendiri. Dia dibaharui oleh Roh. Roh itu Roh besar, Roh Kudus. Lalu bagaimana caranya Roh Kudus membaharui hidup kita? Wah, itu yang susah dimengerti secara logika. Karena itu hanya dapat diimani. Orang yang dibaharui oleh Roh Kudus adalah orang yang mengerti pekerjaan Roh Kudus. Ada dua tokoh tadi yang diperlihatkan kepada kita mengerti pekerjaan Roh Kudus. Pertama, Daud. Karena dia mengerti Roh Kudus bekerja dalam diri seorang yang namanya Daud, yang dikejar oleh Saul ketika dia buronan. Dan dia merasa bahwa perlindungan Tuhan luar biasa kepadaku. Kalau baca Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud sangat yakin itu pada saat dia buronan dan dikejar. Dan Daud merasa ada dua hal yang Allah berikan kepada dia, gada dan tongkat. Gada itu tarasulu, tongkat itu penunjuk jalan. Tarasulu itu alat pelindung. Daud rasakan itu. Kalau orang yang mengenal Tuhan, dia mengerti cara kerja Tuhan. Seperti Elia tadi. Ketika datang itu makanan, datang itu roti bakar, datang itu air dalam kendi, lalu dia makan dan nikmati dan dia sadar ada Tuhan. Jadi yang tandai siapa puang matua, sitonganna tuolampiki kadibak ruyan ulen duit pengkarangan na penamasallo. Ketika kita masih tahu pekerjaan Tuhan, merasakan pekerjaan Tuhan, berarti kita sedang dalam proses pembaharuan hidup. Mari kun tanda itu. Yan natontong siapa ki untanga amelo tahu Roh Kudus pato mengkarang. Yan natanga kadake ki itaw ni tanga amelo tu tahu Roh Kudus pato. Yaitu carana susite. Yan ta berusaha pelupakan kakadakian na tolak ko kaleta, Roh Kudus pato. Tapi yan ta berusaha mong kilalabangi kakadakian na tolak ko kaleta, iblis to. Sa baya tarubang mo kita mo ito, taba patindi jo. Para lang ki gereja te. Ya. Tapi ketika kita sudah berusaha bagaimana memikirkan yang baik, bagaimana memikirkan yang indah, bagaimana memikirkan untuk kemuliaan Tuhan, bagaimana memikirkan kesejahteraan orang di luar kita. Oh saudara-saudara, itu berarti Roh Kudus masih bekerja dalam diri kita. Itu sebabnya dikatakan dibaharui dalam roh dan kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan di situ adalah kebenaran di dalam Kristus. Dan cara kerjanya seperti apa? Dia hadir bagi orang yang membuka hati dan pikirannya. Kalau dia tidak buka hati dan pikirannya, Roh Kudus tidak mau masuk. Roh itu penurut, tapi daging yang kadangkala menghalangi dia masuk. Itu sebabnya yang narusak bang tu tangata, ambil saat-saat teduh dan mengatakan, oh Tuhan, masuklah dalam hatiku. Kenapa saya sudah menikah 20 tahun, aku belum bisa melihat sukacita dalam diri istriku, sukacita dalam diri suamiku. Aku belum bisa jadi bapa yang baik bagi anak-anak. Aku belum bisa jadi anak yang baik bagi orang tuaku. Aku belum bisa jadi pelayan yang baik dalam gereja.
Aku belum bisa jadi orang yang bekerja tulus di kantor. Kenapa Tuhan? Jangan-jangan selama ini bukan Roh Kudus yang bekerja dalam diriku, tapi rohku sendiri. Rohku sendiri yang mengendalikan pikiran dan perasaanku. Baharui hidupku Tuhan. Nah karena itu hal yang terakhir adalah apa ukurannya? Bahwa hidup kita telah dibaharui dalam Kristus. Sangat jelas dalam ayat yang ke-25 sampai 32. Pertama, hidup dalam kebenaran dan memelihara kekudusan. Hidup dalam kebenaran dan memelihara kekudusan. Apa itu kudus? Kudus itu dalam bahasa Ibrani kadosi, artinya ditersendirikan. Kalau dia kumpul dengan orang penjudi, dia tidak penjudi. Kalau kumpul dengan orang pemabuk, dia tidak mabuk. Kalau kumpul dengan orang mak gosip, dia tidak mak gosip. Kalau kumpul dengan orang tipu-tipu, dia tidak tipu-tipu. Karena dia tersendiri di antara perbuatan yang tidak baik. Itu namanya kudus. Sama dengan jubah saya ini. Ini baju yang dikhususkan. Tidak sembarang saya pakai. Hanya ketika saya pimpin ibadah. Bayangkan ini kalau saya bikin daster, bukan. Tidak kudus nih baju ini. Itu namanya dikuduskan. Dikhususkan. Kedua, tidak boleh mendendam. Efesus 4 ayat 26. Jangan sampai amarahmu terjadi sampai terbenamnya matahari. Lalu ada anak muda bilang sama saya, bisakah itu Pak? Baru-baru putus cinta tak tanpa salah dan dosa kita. Lalu kita bilang, mantap, saya senang sekali, ku ampuni dosamu. Bisa Pak? Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Tapi yang dimaksudkan di sini, jangan pelihara dendam. Apa resepnya pendeta untuk tidak bisa mendendam? Lupakan kejahatan orang itu kepada dirimu dan ingat kebaikannya. Itu definisi tidak mendendam. Lupakan kejahatan orang kepada dirimu dan ingat semua perbuatan baik yang pernah dia lakukan kepadamu, maka orang itu menjadi baik. Kau lihat. Tapi jika keburukannya yang terus-menerus saudara ingat sampai Yesus datang kedua kali, tidak ada pengampunan kau berikan kepada orang itu. Dan benar akan mengatakan nanti kita ketemu di neraka sama-sama. Pasti ketemu di neraka sama-sama. Bukan di liang lahat. Karena ada yang bilang, laku bamu saya laku baba kabur itu Pak Pendeta. Tanya saya laku baba kabur, saya laku neraka. Karena orang yang mendendam sampai akhir hidupnya pasti tidak akan ketemu dengan Yesus. Karena Yesus bilang, sebelum engkau berdamai dengan saudaramu, jangan datang pada saya. Berikut, jangan mencuri. Siapa itu yang biasa mencuri? Kata teks tadi, orang yang tidak mau bekerja keras. Orang yang masa bodoh dengan hidupnya pasti mencuri. Kenapa? Karena bagi dia mencuri itu pekerjaan ringan. Padahal berat sekali itu mencuri. Bayangkan kesibaki IPK di lamen nayu ubanuan untuk pandita. Nah dia ditangkap basah pasti sisa surekan. Pekerjaan berat. Dan karena itu saudara-saudara, mencuri itu artinya mengambil miliknya orang. Termasuk korupsi. Miliknya negara dia ambil. Termasuk mencuri waktu yang mestinya masuk jam 8 kita masuk jam 12. Korupsi itu. Berikut, jangan mulut mengungkapkan kalimat yang tidak benar dan tidak baik. Tapi ungkapkan kalimat yang penuh dengan berkat. Bapak Ibu saudara-saudara, berapa persen di antara kita yang mulut kita setiap bicara puji orang? Berapa persen di antara mulut kita yang seringkali menceritakan kebaikan orang ketimbang keburukan orang? Mencela orang, mencaci maki orang, menghina orang? Mulut ini, kata Yakobus, dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Setiap kali mulut berbicara, orang terberkati. Jangan hanya tahu mencaci maki orang, mengungkapkan kalimat-kalimat kotor yang tidak membangun orang lain.
hindari kepahitan, hindari kegemaran, hindari kemarahan, hindari pertikaian, hindari perselisihan, dan terakhir, jangan sekali-kali mendukakan Roh Kudus. Pak Pendeta, yang mana itu yang mendukakan Roh Kudus? Masa Roh Kudus berduka? Roh Kudus kata Paulus berduka juga. Kenapa? Karena kita menghujat Dia. Bagaimana itu menghujat Roh Kudus? Kita tahu bahwa Yesus juru selamat, kita katakan Yesus iblis. Dari mulut yang sama mengaku Yesus juru selamat, tapi dari mulut yang sama mengatakan Yesus iblis dan saya tidak percaya Dia. Itu menghujat Roh Kudus. Dan karena itu Yesus mengatakan, barang siapa yang menyangkal aku depan manusia, aku menyangkal dia di depan Bapakku. Saudara-saudara, pembaruan hidup dalam Kristus dapat terjadi melalui perjumpaan kita dengan Dia dalam kasih-Nya. Tuhan sudah membarui kita dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita membuka diri untuk terus-menerus dibaharui di dalam Dia lewat kesetiaan, menikmati roti surgawi. Jangan sampai kita seperti orang Farisi yang merasa menikmati roti surgawi, tapi sesungguhnya roti dunia, dan ia kelihatan kenyang padahal dia tidak kenyang. Dia merasa menikmati hidup kekal, tetapi sesungguhnya dia tidak berada dalam kekekalan, karena roti yang dia makan adalah bukan roti dari surga, melainkan roti dari dunia. Buka hidup kita dan kita makan roti surgawi, sehingga kita terus hidup dalam pembaruan sampai Kristus datang menjemput kita dalam waktu yang kita tidak tahu, sambil menjaga diri kita menjalani kehidupan ini taat pada protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyakit ini. Dalam sebuah keyakinan Tuhan menjaga keluar masuknya kita sepanjang kita setia hidup di dalam kasih-Nya. Amin. Teduhkan hati sejenak, peningkan jiwa. Kita katakan, syukur Tuhan, Engkau datang melalui firman-Mu hari ini, mengingatkan, meneguhkan, dan menegur kami dalam satu pertanyaan. Benarkah kami telah dibaharui dalam roh dan pikiran? Benarkah hati dan pikiran kami telah dituntun dan diarahkan oleh Roh Kudus? Sehingga dengan itu kami dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan pada gilirannya kami terus berjalan pada jalan-Mu yang benar itu, sehingga hidup lama kami tinggalkan dan kami hidup dalam pembaruan kasih-Mu melalui pekerjaan-Mu, ya Roh Kudus. Arahkan kami senantiasa untuk tumbuh dan hidup sesuai petunjuk firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kita menaikkan doa syafaat, saya akan sampaikan kepada kita pokok-pokok doa. Antara lain jemaat yang sakit, yaitu Aslem Pasoyan, kemenakan dari Bapak Amir Jaya di Rumah Sakit Wahidin, selesai dioperasi. Kekasih kita Bapak Silas bersama istri sudah boleh pulang ke rumah. Syukur untuk kasih dan tuntunan Tuhan, dan kita doakan semoga tetap dikuatkan, diteguhkan, dan semakin dipulihkan dari penyakit, dan kembali sehat mengangkat tugas di tengah-tengah gereja ini. Bapak Surya Dharma Taruk Allah di Rumah Sakit PCC, Nyonya Hendrik Nur Priaji selesai operasi mata. Anak-anak dari Bapak Hendrik Nur Priaji di rumah, ibunda dari Nyonya Ros Dampang di Rumah Sakit Bayangkara selesai operasi.
Ibu Oktavina Tanggok bersama Yosi di rumah, Ibu Martin Sodok selesai operasi, Bapak Selpri bersama istri di rumah, Nyonya Mary Fadli Parura di rumah, Nyonya Juliana Bidang bersama ibu dan kemenakan di rumah sakit Pelamonia, Fendi anak dari Bapak Simon Bongi di rumah, Ibu Esther Panggalo di rumah sakit Pramaya, Bapak Markus Rimba dalam masa pemulihan, Bapak Agustinus Rentung dan anak Arifaldi Renting di rumah, Nyonya Matria Kadang di rumah. Kita juga mendoakan anggota jemaat yang sakit, Bapak yang berduka, Bapak S. Parura, ayahanda dari Bapak Fadli Parura meninggal pada tanggal 6 Agustus di Makassar. Jenazah telah diantar ke Toraja. Anggota jemaat yang akan menikah, Saudara Prianto Tinting dengan Saudari Ernata Makna Pembonan. Rencana pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Agustus. Juga anggota baptisan kudus akan dilaksanakan kepada AN Raselia Eve, anak dari Bapak Tri Trisno Palungan dengan Ibu Yolanda, yang akan dibaptiskan pada tanggal 15 Agustus. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami datang bersyukur di hadapan-Mu, mengaminkan bahwa Engkau selalu hadir, menyediakan ruang dan waktu bagi kami hari ini, memuji-muji nama-Mu, mendengar firman-Mu, dan menyatakan rasa syukur kami. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami, dan tolonglah kami ya Roh Kudus untuk menghayati dan melakukan firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajak kami hidup dalam kehendak-Mu dan mampukan kami untuk senantiasa membuka hati dan Roh Kudus yang terus membaharui hidup kami, semakin setia hidup dalam kebenaran. Tuntun jemaat-Mu menghadapi hidup rencana dan kerja sepekan ke depan. Walau sebagian besar pekerjaan dikerjakan secara online dan sebagian kami kerjakan secara onsite, kami percaya Tuhan akan melindungi dan menjaga kami dalam menjalankan tugas-tugas itu, sehingga kami selamat dalam pekerjaan, terhindar dari mara bahaya dan sakit penyakit. Jemaat Tuhan yang sakit, nama-namanya hamba-Mu baru saja menyebutkannya. Bahkan mungkin ada yang belum sempat hamba-Mu sebut dari mimbar ini, di mana saja mereka mengalami perawatan, pendampingan dan proses pemulihan yang sedang terjadi. Yakinkan anak-anak-Mu bahwa Tuhan ada di sana, memberkati segala upaya yang dilakukan untuk menjadi saluran kekuatan dan pemulihan bagi penyakit yang sedang diderita. Kuatkan iman percaya anak-anak-Mu bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah alpa mengasihi dan menjaga hidup kami. Demikian jemaat-Mu yang berduka, baru saja namanya disebut oleh hamba-Mu, kehilangan orang yang mereka kasihi. Kuatkan dan hiburkan Tuhan. Yakinkan mereka bahwa dalam duka itu ada Tuhan yang hadir, memberi spirit, semangat dan pengharapan untuk merelakan kepergian orang tua yang mereka kasihi, sehingga tidak berduka seperti orang yang tanpa harapan. Begitupun kami doakan Saudara Aprianto dan Saudari Ernata, yang jika Tuhan berkenan akan diteguhkan nikahnya pada tanggal 9. Persiapkan kedua anak-Mu ini dan rumpun keluarga. Walau sebagian besar tidak bisa hadir dalam gedung gereja, tapi sukacita di mana mereka berada adalah bagian dari sukacita bersama kedua anak-Mu ini. Berkati pendeta jemaat di sini bersama gereja yang akan memfasilitasi acara pemberkatan nikah itu. Begitu pembaptisan kudus bagi Kraselia, jika Tuhan berkenan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus, persiapkan dengan baik orang tua dari anak ini untuk mengantar anak-Mu dibaptiskan. Berkati pendeta jemaat di sini yang akan melakukan sakramen baptisan kudus. Semua anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan hari ini kiranya terus diberkati, dan biarlah pelayanan kami menjadi berkat bagi banyak orang yang menikmati ibadah pada pagi hari ini. Ada banyak pergumulan jemaat-Mu di sini,
Di rumah masing-masing hamba tidak bisa sebut satu-satu, tetapi kami percaya Tuhan hadir dalam keberadaan mereka, memberi kekuatan, semangat dan pengharapan di setiap tempat. Ada di antara mereka yang sudah sekian lama menjerit minta tolong terlepas dari penyakit, tapi mungkin sampai hari ini belum sembuh. Teguhkan iman dan pengharapannya Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan untuk selalu meyakini bahwa pergumulan seberat apapun yang terjadi, Tuhan pasti melepaskan kami pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, semangati Tuhan. Beri senantiasa kekuatan, kesehatan. Berkati anak-anak yang selalu sabar dan setia mendampingi. Demikian pula kami doakan program-program jemaatmu di sini yang sebagian besar dikerjakan secara online. Berkati gereja dan pengurus UG untuk menjalankan tugas-tugas itu dengan baik. Secara khusus buat Silas bersama istri yang adalah koster di gereja ini, kiranya selalu diberi kekuatan, kesehatan dan semangat menjalani tugas dan tanggung jawab secara khusus dalam proses isolasi yang masih berjalan. Kami percaya kelak saudara kami akan pulih dan kembali bekerja di sini. Bapak Pendeta Manase yang Tuhan tahu pergumulannya, Tuhan tahu rintihan dan jeritan hamba-Mu bersama jemaat terkait dengan pergumulan penyakit. Kami selalu percaya Bapak ada saja caranya Tuhan menolong dan melepaskan hamba-Mu dari penyakit ini, dan kembali bersemangat dengan teguh mengangkat tugas dan pelayan di gereja ini. Demikian persiapan mutasi pendeta Masni yang sementara dalam proses, Tuhan berkati, sehingga pada akhirnya hamba-Mu akan melanjutkan lagi pelayanan di tempat yang baru, dan Tuhan persiapkan hamba yang akan melanjutkan pelayanan di sini pada waktu yang sedang Tuhan persiapkan untuk dinyatakan di tempat ini. Setelah ibadah kami yang ada di sini akan pulang ke rumah. Tuhan lindungi kami di jalan agar tiba dengan selamat, dan berkati seluruh jemaat-Mu untuk kembali beraktivitas hari ini dan sepekan ke depan. Kami percaya akan dilindungi oleh Tuhan dari COVID-19 yang sedang mengancam kehidupan kami, dan ajar kami setia untuk taat pada protokol kesehatan, karena itulah cara terbaik menghindar dari penyakit ini. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami yang terus memikirkan keselamatan bangsa ini dalam berbagai kegiatan, secara khusus dalam memutus penyebaran virus ini. Pimpin kami Tuhan sejauh perjalanan hidup ini. Mohon ampun jika ada salah dan dosa yang pernah kami lakukan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami hakikat dirinya sebagai manusia yang dibaharui dalam roh dan pikiran. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat berdiri.
Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, pergilah dan Tuhan mengutusmu untuk menjalani hidup yang terus dibaharui dalam roh dan pikiran. Terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kudaki jalan mulia.